sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal laili idza saja, dan aku bersumpah al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya layali, jamaknya lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Al-lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan nggak ada lampu. Ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing? Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya wal laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih, seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, "Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu." Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya.
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari? Diilustrasikannya, matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hei, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu salah. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun